Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 di mata kuliah Hukum Lembaga Pembiayaan yang diampu oleh Ibu Rilda Murniati ingin menyampaikan hasil diskusi kami dengan tema kewenangan OJK bagi lembaga pembiayaan. Nah, judul yang kami bawa yaitu kewenangan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terhadap transformasi digital lembaga pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Di sini kami berdiskusi hanya dengan 4 anggota, yaitu saya Nafila Sabrina, kalau ada Sarah Vivi Hutauruk, ada Rika Anggia Putri, dan ada Jusfia Amanda Putba. Baik, mungkin diskusi kami akan dimulai dengan membacakan materi kajian dan analisis. Bisa dimulai dari yang pertama, silakan. Baik, yang pertama yaitu penguatan kewenangan OJK dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Pada penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, sebelum berlakunya undang-undang ini, sistem pengawasan sektor keuangan di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang cenderung bersifat sektoral, di mana pengawasan perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank dilakukan secara terpisah. Namun, perkembangan pesat teknologi keuangan seperti vintage dan pembiayaan digital menuntut adanya sistem yang lebih terintegrasi. Melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terjadi pergeseran paradigma menuju model pengawasan terintegrasi yang memungkinkan satu otoritas, yaitu OJK, mengawasi seluruh sektor keuangan secara menyeluruh dan berbasis risiko. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Selain itu, Undang-Undang PPSK juga memperluas mandat OJK dalam 3 aspek utama, yaitu yang pertama fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen. Dalam hal pengawasan, OJK kini memanfaatkan teknologi melalui supervisor teknologi atau subtech sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real time dan lebih efektif. Sementara itu, dalam perlindungan konsumen, OJK diberi kewenangan lebih untuk memastikan transparansi produk keuangan digital serta mencegah praktik yang merugikan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, dalam konteks lembaga pembiayaan, Undang-Undang PPSK menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan dan modal ventura berada sepenuhnya di bawah pengawasan OJK. Undang-undang ini juga memperkenalkan konsep inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK yang menjadi dasar hukum bagi perkembangan pembiayaan berbasis digital. Selain itu, diperkenalkan pula mekanisme regulatory sandbox sebagai sarana uji coba bagi inovasi keuangan sebelum memperoleh izin resmi. Meskipun demikian, penguatan kewenangan ini tidak terlepas dari tantangan, terutama potensi tumpang tindih kewenangan dengan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi dalam pengaturan aset digital dan kripto. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga serta penyusunan regulasi turunan yang jelas. Dengan demikian, penguatan kewenangan OJK dalam UU PPSK merupakan langkah penting dalam menghadapi perkembangan sektor keuangan digital, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta implementasi kebijakan yang efektif. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aset digital sebagai objek baru. Jadi poin utamanya itu ada di perubahan status hukumnya. Jadi sebelum adanya UU PPSK, aset kripto itu murni dianggap sebagai komoditas yang diawasi oleh Bapepti. Namun sejak UU PPSK disahkan, statusnya itu resmi berubah menjadi aset keuangan digital dan pengawasannya pindah ke OJK. Jadi hal ini tuh tertuang jelas di pasal 6. Nah, dampaknya ini bagi lembaga pembiayaan yaitu peralihan ini jadi menghapus gray area atau ketidakpastian hukum yang selama ini ada. Jadi lembaga pembiayaan ini sekarang punya pijakan yang legal yang kuat kalau mau ngelola aset digital gitu. Nah, yang paling menariknya nih teman-teman, secara hukum perdata aset kripto ini berpotensi dijadikan objek jaminan atau agunan karena punya nilai ekonomi. Tapi prakteknya itu nggak semudah itu. Jadi hukum jaminan kita seperti UU fidusia masih sangat
konvensional untuk barang fisik. Belum lagi kayak harga kripto ini kan vol, vol, volat apa kayak sangat tinggi ya. Maka dari itu kesimpulannya itu adalah kayak OJK ini perlu segera merumuskan aturan turunan yang berupa POJK yang spesifik. Jadi kita itu butuh aturan yang jelas soal bagaimana cara valuasi aset digital ini. Jadi mekanisme eksekusinya itu jika gagal bayar dan tentunya mitigasi resiko perlindungan konsumen gitu. Baik, lanjut. Oke. Mungkin kita lanjut ke materi analisis fungsi regulasi OJK terhadap lembaga pembiayaan. Nah, ini sebagai materi kami yang ketiga atau yang terakhir. Jadi, yang ingin kami kupas terkait fungsinya itu, yang pertama, kewenangan membuat aturan yang mengikat. Jadi, kalau berdasarkan Undang-Undang PPSK, OJK itu nggak cuma mengawasi, tapi dia juga tuh bertindak sebagai OJK tuh yang mengawasi, tapi nggak cuman bertindak sebagai pembuat aturan pelaksana yang mengikat gitu. Nah, jadi fungsi ini tuh sangat penting untuk membuat kepastian hukum tuh di era digital ini tetap stabil dan bagus meningkat terus ke depannya gitu. Nah, yang kedua, ada adaptasi terhadap inovasi digital. Nah, mandat OJK yang ini itu tuh diperluas untuk ngatur inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK yang sudah disebut sebelumnya juga. Nah, di sini OJK itu tugasnya apa? Tugasnya itu mengawal masuknya aset keuangan digital dan aset kripto ke dalam ekosistem pembiayaan. Jadi dimasukin jadi eh, alat pembayaran juga gitu. Jadi melalui fasilitas regulatory sandbox atau ruang uji coba, OJK itu memastikan bahwa setiap inovasi digital yang dikeluarkan itu punya payung hukum juga. Jadi nggak asal-asal kayak teknologi terus nggak dilindungi sama hukum gitu. Jadi tetap ada payung hukumnya. Lalu yang terakhir itu ada kita fokus pada perlindungan konsumen atau market conduct. Nah, fungsi regulasi OJK di sini tuh untuk memperkuat pengawasannya terhadap perilaku usaha di lapangan gitu. Jadi di sini OJK tuh udah menetapkan secara ketat terkait transformasi digital di sini kayak informasi produknya, terus data pribadi nasabah kan yang mana itu penting ya. Terus sampai ke tata cara penagihan yang lebih humanis atau kayak lebih dekat dengan nasabahnya gitu. Jadi ini tuh untuk semata-mata menciptakan keseimbangan hukum antara lembaga pembiayaan sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur. Mungkin itu kalau dari tiga rangkuman fungsi regulasi OJK terhadap lembaga pembiayaan. Baik, mungkin sekian terkait materi kajian analisis yang dapat kami sampaikan dalam tugas kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga materi dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.